Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menggambar rumah sederhana dengan ukuran 10 x 6 meter lengkap mulai dari gambar denah, potongan, tampak, sampai gambar detail. Untuk videonya ini tidak akan saya full menjadi satu, tapi saya akan bagi menjadi beberapa bagian atau beberapa part. Jadi langsung saja, hal pertama yang kita lakukan adalah setting layer dulu, dimana kebetulan di sini saya sudah membuat setting layer sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita setting dimensi. Dimensi juga sudah saya buat pakai skala 100 dulu. Nanti kalau misalnya kita buat skala detail, kita akan buat nanti. Di sini kita sudah rubah sesuai dengan standar yang berlaku. Jika sudah selesai, kita bisa langsung membuat kembali atau menggambar kembali gambar yang sudah ada di contoh. Kita buat asnya dulu 10 kali 10.000 kali 600 karena saya memakai ukuran cm. Setelah itu kita explode untuk kita memecah garis ya. Kita offset sepanjang 3 meter. Kita offset lagi sepanjang 140. Kita trim bagian sini. Kita offset lagi sejauh 250. Trim lagi. Setelah itu kita lihat offset lagi 180. Dan offset bagian kanan 490. Oke. Yang lain adalah garasnya dibuat 1 meter, buat 100. Setelah itu yang bagian bawah belakang saya buat 100 juga. Setengah senti saja untuk terasnya, seperti ini. Kita ganti ukuran asnya biar tidak bingung. Kita buat 0,05. Setelah itu kita buat dinding, buat sampel dulu 100 kali 15. Explode, offset 1,5 buat plesteran kanan dan kiri. Setelah itu di hatch. Hatch-nya ANSI 30, ANSI 32. Hatch langsung saja kita ganti layer arsiran, dan untuk yang bagian dinding kita ganti 13. Kita buat perlakuan parameter blok, kita buat namanya dinding. Setelah itu kita klik parameter, kita buat parameternya distance 1, actionnya kita buat stretch kanan dan stretch kiri. Parameternya kita select, setelah itu kita pilih, kita blok 2 kali, yang kedua jangan sampai di luar kotak yang sudah tersedia. Enter. Untuk yang action sini sudah, sekarang kita buat action yang bagian kanan. Kita klik, kita blok, enter. Setelah itu kita close editor, kita save, kita coba dulu apakah perlakuannya sudah betul. Jika sudah, bisa kita masukkan untuk membuat dinding di sini. Kita ambil garis tengahnya,
Sebelum itu kita buat kolom dulu 15-15, karena ini lantai 1, jadi kolomnya kita pakai 15-15. Bagaimana jika rumah 2 lantai, Bu? Apakah memakai kolom 15-15? Tidak. Kolom yang digunakan untuk lantai 2 adalah kolom struktur dan kolom praktis. Jadi ada 2 macam kolom yang digunakan. Tapi jika lantai 1 hanya kolom praktis saja yang kita gunakan dengan ukuran 15-15. Kolomnya sudah jadi, kita tinggal action saja, kita tinggal tarik seperti ini biar tidak memakan waktu yang lama. Jika sudah selesai, bisa kita atur panjang pendeknya, jangan sampai melebihi kolom yang sudah tersedia. Ini adalah fungsi cara cepat untuk kita membuat dinding. Sebetulnya untuk membuat dinding cara cepatnya itu banyak, cuman saya buat dengan versi saya, salah satunya seperti ini. Jadi biar memudahkan kalian saat kalian menggambar kerja, gambar bangunan, tetapi memakai cara yang cepat. Karena di setiap pekerjaan itu harus memiliki target yang harus kalian kerjakan. Jadi harus pintar-pintarnya kita membuat atau memakai cara apapun. Yang penting hasilnya betul dan sesuai. Jadi untuk kamar mandi sendiri itu kita copy saja di sini. Kamar mandi arsirannya bukan lagi ANSI 32. Kita explode dulu. Arsirannya bukan lagi memakai ANSI 32, melainkan pakai truss ram. Sedangkan truss ram di sini simbolnya berbeda lagi. Kita ambil yang net 37. Nah, jadinya seperti ini. Jika skalanya terlalu kecil, kita bisa klik 2 kali, setelah itu kita atur skalanya di sini. Kita pakai 3. Dia akan lebih besar. Saya ambil 2 saja biar kelihatan sedikit atau sudah pas ya. Setelah itu kita ganti layernya sesuai dengan arsiran dan kita blok lagi seperti tadi, truss ram. Kita rotate dan kita move. Yang sini juga kita copy. Langkah selanjutnya kita membuat pintu dan jendela. Kita lihat pintunya di sini ada berapa macam. Bisa kita perhatikan bahwa di sini ada pintu double, pintu jendela double. Jadi ada 2 pintu dan gandeng dengan jendela. Jadi namanya pintu jendela double. Dan pintu tunggal 1, 2, dan pintu kamar mandi 1. Jadi ada 3 macam pintu yang harus kita gambar. Yang pertama pintu jendela double, yang kedua pintu tunggal dengan ukuran lebarnya 80 dan pintu kamar mandi dengan lebarnya 60. Jadi kita tinggal buat saja di sini. Kita buat penampangnya 15, 6, 12, 1, 3, tutup. Kita buat lagi untuk pintunya, tebalnya 3 dan lebarnya 80. Kita masukkan di sini, rotate dulu, kita tidurkan untuk kita membuat penampang bagian kanan. Kita tinggal mirror, tadi saya ketik MI, kita buka lagi RO, ketik ARC untuk kita buat lengkungan, kita ambil 1 di tengah, di pojok 3. Setelah itu kita blok dan ini ditarik. Nah, ini sudah jadi untuk pintu tunggal yang lebarnya 80. Jangan lupa layernya kita rubah menjadi 0,9. Kenapa? Karena 0,9 itu digunakan untuk material atau bahan-bahan bangunan yang berbau kayu. Kita copy dulu di sini.
Setelah itu kita akan buat yang ya 80. Kita buat yang ukurannya 60. Kita tinggal blok, setelah itu ketik S, kita stretch ya. Kita ambil 20. Kita ukur apakah ini sudah 60 ya. Tinggal pintunya kita rubah rectangle 360. Dia lebih kecil. Kita move. Ini tinggal disesuaikan di sini. Garis ini kan masih putih. Nah, saya ingin menyamakan dengan garis ini. Bagaimana cara cepatnya? Kita ketik MA. Setelah itu select source object. Itu maksudnya yang mana? Objek mana yang akan kita ubah? Contohnya, contoh objek mana yang akan kita ubah? Saya ingin warna coklat, taruh di sini. Nah, setelah itu enter. Ini sudah untuk yang pintu tunggal. Sekarang kita buat pintu gandanya. Pintu ganda kita ambil saja yang ini. Jadi lebar pintunya 80-80. Kita ambil, kita blok semuanya. Terus kita mirror, enter. Ini dihapus. Ini kita fillet. Tinggal digeser. Nah, gini. Jadi lebarnya 158. Tidak masalah. Jadi lebarnya 160 ya. Setelah itu kita buat jendelanya. Kita ambil penampangnya, kopikan di sini. Setelah itu kita mirror. Untuk jendelanya kita buat tebalnya 3, lebarnya kita buat 70. Ya, 70 saja. RO kita ambil di sini. Penampangnya harus ada. Jadi kalau misalnya jendela tunggal itu jadinya seperti ini. Jadi ini jendelanya dia akan mendorong ke sana, sedangkan ini adalah kusennya. Ini juga kusen. Tapi jika jendela ini menyatu dengan pintu, kusen yang sebelah sini itu akan terpotong lagi. Jadi kita samakan. Nah, yang ini kita potong. Kenapa? Karena dia sebagai penempatan pintu jendela dan penempatan pintu. Jadi dia berkurang 1 cm, yang ini juga berkurang 1 cm. Jika sudah selesai, layernya kita sesuaikan. MA kita ambil warna coklat, kita taruh di sini, kita taruh di sini. Begitu juga perlakuannya sama dengan yang bagian kiri. Jadi kita tinggal mirror, caranya kita blok, setelah itu ketik MI, kita ambil acuan di tengah biar lurus, klik enter. Biasanya secara umum pintu di bagian belakang itu tidak perlu pintu jendela double seperti ini. Jadi cukup pintu jendela saja. Jadi untuk itu saya rubah saja. Kita pakai pintu tunggal dan jendela saja. Kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita tempatkan di. Jadi pintu nanti akan saya letakkan di sini. Jadi bukaan pintu itu keluar ada di sini, dia tidak menghalangi pandangan penempatan pintunya ya. Sedangkan jendelanya ada di sebelah sini, ada di tengah-tengah. Kita langsung masukkan, kita ketik M, kita ambil acuannya di sini dan kita taruh di sini.
dindingnya kita atur kembali, kita tarik bagian sini. Sudah selesai. Setelah itu untuk yang pintu jendelanya kita, karena bukaannya itu ada di sebelah sini, jadi kita buat saja diletakkan di sini ya. M2P, kita klik sebelah sini dan sebelah sini. Oke. Ini masih belum pas, kita masukkan dulu biar sesuai. Iya, sudah selesai. Setelah itu dindingnya, untuk dinding sendiri kita atur di mana ada pertemuan kusen. Jadi dindingnya di sini dan di bagian sini. Sudah selesai. Ini kita hapus, ini juga dihapus. Garis-garis tengah untuk as itu harusnya di hidden ya. Cuman karena saya memakai garisnya ini sama dengan garis arsiran, jadi ini saya hapus saja. Jika sudah selesai, kita tinggal periksa kembali untuk bagian-bagian yang masih kurang atau yang belum lengkap. Ini masih ada line putih, jadi kita sesuaikan line-nya dengan kolom. Untuk kolom sendiri itu memakai beton, jadi arsirannya atau ketebalan garisnya itu memakai 0,18. Jadi ini kita blok dulu semuanya, kita ganti 0,18. Sekarang kita buat perbedaan tinggi lantai antara teras dengan ruang dalam. Biasanya teras itu turunnya 5 cm atau 10 cm, tapi biasanya kita memakai turunnya itu 5 cm. Jadi untuk itu harus ada garis pembatas antara teras dengan ruangan dalam. Jadi caranya bagaimana? Kita ambil garisnya itu biasanya ada di luar kusen, jadi kita ambil di sini. Ini adalah garis pembatas antara teras dengan ruang dalam. Jadi terasnya dia lebih rendah daripada ruang dalam. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini juga sama, perlakuannya ada di luar biasanya, di luar kusen. Jadi begitu kita masuk di sini, area sini itu masih tinggi. Nah, sedangkan kita sudah keluar dari dinding ini, itu dia sudah rendah. Kita buat arsirannya, kita buat garisnya 0,05 saja. Sama dengan teras ya garisnya. Setelah itu kita ke pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi ini sudah jadi. Kita tinggal letakkan sesuai dengan keinginan kita. Mau bukaannya sebelah sini atau bukaannya sebelah sini. Kalau bukaannya sebelah sini, kita harus rotate. Nah, sebelah sini dan kita mirror lagi. Nah, ini juga harus disesuaikan. Makanya kalau misalnya mau membuat atau merencanakan rumah itu tidak asal-asalan. Jadi jangan semau kita mau diletakkan bagian sini, bagian sini, bagian sini, atau di bagian tengah. Itu harus ada standarnya. Karena di sini adalah ruang tamu dan sini adalah ruang keluarga. Tidak etis kalau misalnya pintu kamar mandi ada di dekat ruang keluarga, ruang tamu. Jadi agak sebelah sini. Jadi kita ambil kusennya, kita letakkan di bagian sini. Saya salah penempatan. Kita ambil lagi, ambil di garis bagian sini. Nah, sudah jadi. Ini tinggal kita tarik di kusen bagian luar. Begitu juga sama dengan kamar ini, karena kamarnya ada 2, jadi saya copy. Untuk kamar sendiri, peletakan pintunya saya buat di sini. Jadi perlakuannya kita rotate bagian sini, sini juga kita rotate.
kita sesuaikan dulu dinding, setelah itu ada dinding lagi. Ini kita trim, jangan sampai melebihi dari dinding, karena ini fungsinya hanya pembatas antara teras dengan taman belakang. Yang ini juga sama, sudah. Oh, yang ini tinggal kita mirror, karena posisi pintunya harus di dekat dengan dinding. Jadi saya letakkan di sini. Caranya membuat itu, yang ini tidak perlu saya buat dinding, karena kan ini adalah area depan, bisa jadi nanti dibuat pagar dan lain sebagainya. Ini saya buat pembatas antara taman dengan carport. Carport itu adalah tempat garasi tapi di ruang terbuka, itu adalah namanya carport. Kalau misalnya garasi adalah tempat parkir atau mobil, sepeda tapi di ruangan tertutup, itu adalah garasi. Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat teks. Kita ke Anonit, kita klik multi text. Setelah kita ambil di sini ruang, saya atur dulu, saya pakai Nero, saya buat 10. Jika dirasa skalanya itu kurang besar, jadi caranya diklik 2 kali, setelah itu di blok dan ini kita rubah. Jika sudah selesai, kita tinggal klik area luar, dia akan ganti dengan sendirinya. Kita buat pel lantainya plus minus 0,00. Kita sesuaikan dulu. Setelah itu kita copy, kita letakkan di setiap ruangan yang sudah kita buat tadi. Taman belakang, teras depan, taman, dan carport. Setelah itu kita tinggal sesuaikan nama sesuai dengan fungsinya. Carport, taman, taman belakang, jangan lupa untuk terasnya juga diberi min 0,05. Kalau teras itu biasanya turun 5 cm, jadi diberi keterangan teras min 0,05. Setelah itu untuk taman belakang dia lebih rendah lagi dari teras, kita buat 0,15. Jadi totalnya dari ruang P lantai 0,00 ke taman belakang adalah turun 20 cm. Taman belakang, ruang tamu sudah. Oke. Untuk dapurnya ini masih belum saya buat, jadi saya buat untuk dapur itu ada di sebelah dekat dengan kamar mandi. Jadi kamar mandinya saya buat 150. Jangan lupa diberi kolom juga, karena ini adalah pertemuan. Yang ini saya sesuaikan dindingnya. Ruang tamu dan di sini dapur. Jadi ada ruangan kecil untuk kita bisa memasak. Carport kita sesuaikan turun menjadi 20 ya. Jadi lebih turun lagi daripada taman, min 0,20. Yang ini teras depan juga kita ganti menjadi 0,05.
taman sama kita sesuaikan dengan yang belakang, jadi taman turunnya 15 cm. Jika sudah selesai, bisa kita kembangkan untuk membuat rencana atap. Karena rencana atap itu adalah sebagai kunci saat kita akan melanjutkan gambar selanjutnya, yaitu gambar potongan, dan bisa berkembang lagi menjadi detail atap. Jadi yang pertama kita buat hubungannya dulu. Dinding pertama dan dinding kedua. Setelah itu untuk overstack di bagian belakang kita buat 80 cm, yang depan kita buat 120. Kita buat 80 juga. 80. Setelah itu yang ini juga 80. Yang belakang juga kita buat 80. Jika sudah selesai, garis ini kita sambungkan menjadi satu kesatuan. Kita ketik J, dia akan menyambung menjadi satu. Tapi untuk yang hubungan dia tidak bisa menyambung karena masih belum saya sambungkan. Kalau sudah, kita ketik J lagi. Dan kita ganti layernya menjadi layer shadow. Layer shadow ini kenapa saya buat layer shadow? Karena shadow adalah bayangan, dan untuk garisnya kita pakai strip-strip seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah garis bayangan. Skalanya kalau misalnya saya perkecil masih kelihatan kecil-kecil, jadi saya renggangkan dulu menjadi 3 biar kelihatan garis bayangan. Setelah itu saya MA
biar sama garisnya. Ini saya buat warnanya abu-abu saja biar kelihatan bahwa dia bayangan, jadi tidak terlalu mengganggu garis-garis yang lain. Oke, sudah selesai, bisa kita lanjutkan lagi. Sebentar, untuk denah ini bisa dikatakan selesai, tapi untuk kita melengkapi agar gambar ini menjadi lengkap, kita akan buat yang namanya garis grid. Garis grid itu fungsinya untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui garis-garis yang ada di vertikal dan horizontal. Letak garis grid ini kita letakkan di mana ada dinding dan kolom. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Ini adalah garis grid untuk yang horizontal. Untuk yang vertikal juga sama perlakuannya, kita buat juga. Kita kopikan. Kita beri keterangan satu, ini untuk yang arah vertikal, arah horizontal. Apakah yang arah horizontal harus angka? Tidak selalu, bisa angka bisa huruf, jadi harus ada perbedaan antara vertikal sama horizontal. Jika untuk horizontalnya itu angka, jadi untuk bagian vertikalnya harus huruf. Kita tinggal urutkan di sini. 1, ini 2, 3, 4, 6, 7. Jadi ada 7 garis grid pada area horizontal di mana ada dindingnya. Sekarang kita ke arah yang vertikal. 3, 4. Kita tinggal ganti namanya A, B, C, D. Untuk garis ini biar tidak mengganggu juga, kita ganti menjadi garis dot karena fungsinya hanya sebagai penanda saja. Kita boleh jadi dot seperti ini. Jika titiknya kurang renggang, kita buat skalanya menjadi 3. Kita klik MA. Yang lain juga ikut seperti ini.
Jangan lupa untuk ini juga diganti karena masih menggunakan layer default. Layer default itu kalau misalnya dicetak akan ngeblok menjadi garis tebal. Jadi kita ganti juga menjadi 0,05. Jadi saat itu dicetak, garis-garis ini akan menjadi tipis. Yang ini saya ganti lagi karena tadi berganti menjadi 0,05. Jika sudah selesai, kita bisa membuat garis judul gambar ya. Ketik PP tool palette, kita ambil drawing title imperial. Saya explode. Saya ambil di sini dulu. Kita beri judul denah. Kita perbesar menjadi 25 biar keterangannya menjadi besar. Kita kopikan ke bawah. Jangan lupa ukurannya tidak boleh sama, yang ini lebih kecil. Kita gunakan skala 1:100. Yang ini fleksibel, simbol ini tidak selalu seperti ini. Bisa kalian kreasikan dengan yang lain. Saya ganti 0,05. Jadi untuk garis ini itu biasanya dia lebih tipis. Yang ini untuk aksen saja. Denah sudah jadi, kita tinggal membuat gambar potongan. Oh, di sini potongannya kita masih belum memotong, jadi saya potong dulu. Nah, untuk memberi garis potongan itu harus ditampilkan di mana ada perbedaan tinggi lantai. Untuk memotong garis potongan itu ditentukan di mana adanya perbedaan tinggi lantai. Jadi kalau misalnya kalian mau memotong garis A dan garis B itu diusahakan harus ada perbedaan tinggi lantai. Biar apa? Biar nanti saat ini dikasihkan ke tukang itu akan tahu tinggi lantai di area di ruangan ini dan ruangan yang lain itu ada perbedaan tinggi lantai. Jadi saya potong di sini yang ada perbedaan tinggi lantainya ini antara kamar mandi dan ruang keluarga. Ini 0,05. Setelah ini yang potongan AA, setelah itu potongan BB-nya atau ini saya ganti saja karena di sini ada dua perbedaan tinggi lantai, jadi potongan AA-nya di sini.
Sedangkan potongan BB-nya saya memotong di sini, di mana ada garis saya ambil baik. Untuk membuat simbol arah panah potongan, kita langsung ambil saja di sini call out bubble. Kita perbesar SC skalanya 100. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Jika ini masih kurang besar, tinggal disesuaikan. Ini saya gabung, saya explode dulu. Ini saya delete. Saya taruh di sini. Ini skalanya saya perkecil dulu biar bisa masuk ya. AA. Dan di sini bawahnya kita buat ARS 1. Kita perkecil lagi menjadi 10. Ini juga kita MA biar kelihatan kecil juga. ARS 1 ini maksudnya potongan AA arsiran 1 ya. Jadi ini saya ganti juga menjadi 0,15 saja biar tidak terlalu tebal-tebal juga. Yang ini saya baik, jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jika yang ini masih kurang besar, bisa dibesarkan. Jadi fungsinya ini potongan AA arsiran 1. Sedangkan untuk potongan BB arsiran 2. Jadi saat digambar potongan AA dan BB itu akan terlihat arsiran-arsiran yang maaf, maksud saya bukan ARS, bukan arsiran, tetapi arsitektur. Jika sudah selesai, kita cek kembali garis-garis yang tidak perlu kita buang. Oke, jika sudah selesai, kurang lebih nanti Dena jadinya seperti ini. Ini bisa dimasukkan ke etiket. Saya buat print mencetaknya itu memakai layout. Jadi kalau memakai layout, kita buat kotaannya itu sesuai dengan satuan cm. Jadi 297 kali 200. Memang kalau misalnya di sini itu tidak masuk. Jadi caranya bagaimana? Nanti kita setting ada di layout ini. Nah, nanti itu di tutorial selanjutnya. Untuk yang sekarang denah jadinya seperti ini. Bisa dipraktekkan di rumah, disesuaikan dengan cara kalian. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.